Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal langsung ngebongkar habis-habisan sebuah kajian teologis yang dalam banget. Sumbernya dari mana? Dari sebuah kitab klasik yang luar biasa, judulnya An-Nasaih Ad-Diniyah karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di sesi ini, kita mau membedah apa sih sebenarnya anatomi dari kelalaian spiritual itu, dan gimana caranya kita ngenalin otoritas agama yang benar-benar sejati. Jujur aja, sumber materi kita ini sama sekali nggak ada basa-basinya. Pendekatannya tuh benar-benar dirancang buat nampar kesadaran kita. Jadi, yuk, pasang telinga baik-baik. Coba dengerin ini, karena teks ini langsung ngasih peringatan keras sejak awal. Sumber kita ngutip sebuah riwayat yang super provokatif. Dikatakan kalau ada sesuatu yang jauh lebih ditakutin menimpa umat manusia ketimbang fitnah Dajjal sekalipun. Kalian tahu apa itu? Ulama su atau ulama yang buruk. Dan alasannya itu logis banget loh. Kalau Dajjal, wujudnya jelas. Kita tahu pasti dia itu musuh. Tapi ulama su, mereka ini dandanannya persis kayak orang suci. Ngomongnya pakai dalil agama, tapi praktiknya justru nyesatin ribuan bahkan jutaan orang. Kasarnya, mereka ini benar-benar musuh dalam selimut. Nah, peringatan tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan yang relatable banget buat kehidupan kita sekarang. Coba deh kita mikir sebentar. Di era modern ini, di mana kita kebanjiran konten hiburan, kita bisa kan nge-scroll HP berjam-jam tanpa sadar? Gimana caranya kita ngebedain mana ulama yang beneran ngebimbing jiwa kita, dan mana yang cuma sekedar entertainer yang nyari views atau tepuk tangan? Teks ini sebenarnya lagi nantang kita buat ngevaluasi lagi konten agama yang tiap hari kita konsumsi. Pertanyaannya, kita ini lagi beneran belajar atau cuma lagi cari hiburan aja? Jadi, akar masalahnya ada di sini. Sumber kajian kita nyebutin satu kata buat penyakit utama ini, lalai. Tapi ingat, lalai di sini tuh bukan kayak lupa naruh kunci motor ya. Ini kelalaian spiritual. Sebuah kondisi yang bahaya banget di mana kita sampai lupa sama tujuan akhir kita, lupa kalau kita bakal mati, dan cuek sama realitas akhirat. Dan yang bikin makin parah, teks tersebut nekenin kalau kelalaian ini bakal makin parah kalau kita jarang atau malah nggak pernah duduk bareng pembimbing spiritual yang sejati. Akhirnya, ya kita makin terbuai sama ilusi dunia. Buat ngebantu kita paham seberapa bahayanya hal ini, materi kita ngasih satu perbandingan yang tajam banget buat nilai tokoh agama zaman now. Di satu sisi, ada ulama su atau ulama palsu. Terus di sisi sebaliknya, ada ulama billah, yaitu ulama sejati yang hatinya benar-benar nyambung sama Tuhan. Intinya teks ini minta kita buat stop cuma ngelihat gelar akademis yang panjang atau seberapa banyak followers mereka di sosmed. Kita harus mulai ngelihat substansinya. Yuk kita bedah ciri-ciri mereka satu persatu. Kritik buat ulama su ini pedes banget beneran. Teks kita ngewanti-wanti kalau ulama tipe begini mungkin punya pengetahuan teori yang gila-gilaan. Mereka hafal dalil luar kepala, jago debat, tapi nol besar di amal perbuatannya. Dan yang paling nyentil, kajian ini secara spesifik nyorotin tren pendakwa zaman sekarang yang gayanya udah kayak komedian stand-up. Kalau nggak bisa bikin jamaah ketawa ngakak berjam-jam, mereka nggak dianggap top. Teks ini ngingetin, tawa ngakak itu mungkin bikin mata kalian melek saat dengerin ceramah. Tapi hati-hati, jiwa kalian justru lagi dibikin tertidur lelap dan makin jauh dari nginget akhirat. Sekarang bandingin sama ciri-ciri ulama billah atau ulama sejati. Hadirnya mereka aja udah nginspirasi rasa takut dan kagum kita ke Tuhan. Buat mereka, af'al atau tindakan itu selalu jalan duluan sebelum akwal atau perkataan. Kajian ini ngasih contoh sejarah yang luar biasa soal Wali Songo di Indonesia. Pas mereka pertama datang, mereka bahkan nggak ngerti bahasa lokal loh. Mereka nggak ceramah pakai kata-kata manis. Terus gimana caranya bisa ngislamkan Nusantara? Teks ini ngejelasin mereka dakwah lewat tindakan, karakter, dan akhlak yang super murni. Itulah bukti nyata kekuatan ulama sejati. Ciri utama lainnya dari ulama sejati adalah mereka nggak pernah capek ngingetin kita soal realitas perjalanan abadi kita. Mereka bakal terus ngingetin fase-fase ini, mulai dari kematian, masuk ke alam barzah, terus hari kebangkitan, dihitung di mizan atau timbangan amal, nyebrang jembatan sirat, sampai akhirnya mendarat di surga atau neraka. Dan ingat, tujuannya ini bukan buat nakut-nakutin kalian tanpa alasan, sama sekali enggak. Tujuannya murni buat ngejaga kaki kita tetap napak di bumi, sadar sama realitas yang pasti bakal kita hadapin. Oke, sekarang materi kita mulai masuk ke fase yang agak bikin deg-degan. Teks ini mulai mengagitasi kesadaran kita dengan ngejabarin secara gamblang apa sih taruhan metafisik dari kelalaian kita tadi. Gak ada tuh yang namanya ngalus-ngalusin bahasa soal akhirat di sini. Deskripsi soal konsekuensi dosa dan kelalaian itu benar-benar kuat telanjang dan memang sengaja dirancang buat ngancurin ilusi kenyamanan duniawi kita selama ini. 99. Buat ngilustrasiin betapa dahsyatnya intensitas neraka, teks ini pakai perbandingan yang bikin mind-blowing.
Coba kalian kumpulin semua panas yang ada di alam semesta kita sekarang. Panasnya matahari, inti bumi, magma gunung berapi, sampai oven dan tungku pabrik baja. Kajian ini bilang, semua panas gabungan itu cuma mewakili satu bagian aja. Terus 99 bagian sisanya kemana? Ya, 99 bagian itu murni disimpan buat intensitas di kehidupan setelah mati. Gila kan? Ini cara teks tersebut ngevisualisasiin proporsi hukuman yang nungguin kalau kita terus-terusan lalai. Dan kalau kita masuk ke detailnya, makin bikin merinding. Sumber kita ngejelasin kalau neraka itu dibagi ke tingkatan-tingkatan ke bawah yang disebut darakat. Ruang paling bawah tanah itu dibuking khusus buat kaum munafik. Terus, tahu nggak hukuman yang paling ringan itu apa? Memakai sendal dari api yang saking panasnya bisa bikin otak pemakainya mendidih. Tapi yang paling nonjok secara puitis adalah konsep hawiyah. Secara bahasa, hawiyah itu artinya ibu. Jadi metaforanya, api neraka itu saking kangennya sama pendosa, dia bakal memeluk mereka erat banget, persis kayak seorang ibu yang meluk anak yang udah lama banget nggak pulang. Sebuah perumpamaan yang ironis banget, tapi ngeri parah. Oke, tarik napas dulu sebentar. Habis dihadapin sama realitas yang lumayan bikin syok tadi, pasti muncul dong pertanyaan. Terus solusinya apa nih? Tenang, teks ini nggak cuma ninggalin kita sendirian dalam ketakutan. Pembahasannya langsung putar balik ke arah solusi. Gimana sih cara kita survive dan navigasiin hidup di dunia yang penuh panduan palsu ini? Nah, berikut ini adalah resep atau obat yang ditawarin materi kita buat zaman yang krisis bimbingan sejati ini. Resep pertama itu praktis banget buat dilakuin tiap hari. Ada satu rutinitas simpel yang ditekankan banget di materi ini, yaitu baca doa perlindungan pendek, Allahumma ajirni minan nar, yang artinya, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Dibaca berapa kali? Cukup 7 kali aja, tiap habis sholat subuh dan maghrib. Sumber kita ngasih tahu kalau tindakan kecil yang konsisten ini bener-bener bisa jadi jangkar keselamatan kita di akhirat nanti. Lanjut ke resep harian kedua. Kajian ini nyaranin banget buat ngerutinin baca surah Al-Mulk, atau yang biasa disebut surah Tabarok. Teks ini ngegambarin surah ini sebagai perisai mutlak, Al-Maniyah, yang bakal ngetamengin kita selama di alam kubur alias fase barzak. Dan penceramahnya ngasih sindiran yang ngena banget loh. Surah ini tuh halamannya dikit banget. Kok bisa sih kita malas nginvestasiin waktu cuma beberapa menit demi perisai akhirat yang udah pasti works, tapi kita rela buang waktu berjam-jam cuma buat ngejar urusan dunia yang fana. Masuk akal banget kan sindirannya? Terus gimana cara ngatasin masalah susahnya nyari ulama sejati yang masih hidup? Ini dia jalan keluar ultimate dari Imam Al-Haddad. Kalau kita udah sadar bimbingan yang sejati itu langka kita selanjutnya adalah balik ke teks-teks klasik karya ulama yang kredibilitasnya udah teruji ratusan tahun. Dan perhatiin poin ketiga ini penting banget. Pas kalian baca buku mereka, kalian harus ngebayangin seolah-olah kalian tuh lagi duduk bersila langsung di depan mereka, dengerin wejangannya face to face. Ini ibarat kita lagi nyambungin koneksi spiritual ngelewatin batas ruang dan waktu. Pasti pada nanya, terus kitab apa aja nih yang harus dibaca? Materi kita nyebutin 3 teks fondasi ini. An-Nasomeh Ad-Diniyah, Bidayatul Hidayah, dan Ihya Ulumuddin. Ada cerita anekdot yang super menarik dari kajian ini. Katanya, di kota Tarim sana anak-anak umur 15 tahun itu nggak cuma hafal Al-Quran, tapi mereka benar-benar udah pelajarin dan yang paling penting mempraktekkan isi kitab Bidayatul Hidayah di kehidupan sehari-hari. Bayangin, di umur segitu mental dan spiritual mereka udah matang seutuhnya. Kontras banget kan sama fenomena sekarang, di mana remaja seringnya malah galau, sibuk ngegame atau ngabisin waktu di mall tanpa arah yang jelas. Nah, ini dia senjata pamungkas atau litmus test yang dikasih buat ngetes tokoh agama zaman sekarang. Teksnya bilang gini dengan sangat lugas. Kalau kalian pengen tahu seseorang itu ulama sejati atau jangan-jangan ulama su'u, gampang. Sodori aja karya masterpiece Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin ke mereka. Kalau dia yang hormatin dan suka sama kitab itu, insya Allah dia ulama yang baik. Tapi, kalau dia dengan gaya arogan nolak atau bahkan ngeremehin karya fundamental yang udah nyebarin Islam ke seluruh dunia ini, wah, itu red flag gede banget. Fix, kalian lagi berhadapan sama ulama yang buruk. Hati-hati. Sebagai penutup, pada akhirnya semua kajian mendalam ini tuh kayak muter balik kaca spion ke muka kita sendiri. Isunya sekarang bukan cuma soal siapa yang lagi berdiri di atas minbar, tapi balik ke diri kita. Apa sih yang lagi kita cari? Apakah tanpa sadar kita lagi ngejadiin agama sekedar sebagai hiburan alternatif aja buat muasin intelektual, atau sekedar cari bahan ketawa? Ataukah kita beneran lagi aktif, berdisiplin, dan sadar penuh buat nyiapin bekal ngadepin realitas kematian yang nggak mungkin bisa kita hindari? Jawaban dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya bakal nentuin di mana posisi asli kita nanti. Renungin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.